Hai everyone, selamat datang di kelas akuntansi bersama Mbak Vina. Dilema ya, belajar harus daring terus. Mungkin ada beberapa dari kawan-kawan yang udah luring, tapi mungkin banyak juga yang masih daring. Siapa nih kawan-kawan yang masih daring? Komen di bawah ya. Nah, buat kawan-kawan yang masih daring, ayo kita belajar bareng bersama Mbak Vina. Jadi di sini aku masih belajar dan perlu belajar dan masih kurang dalam belajar, makanya aku mau belajar bareng sama kalian. Bukan mau mengajari tapi mau belajar bareng ya kawan-kawan. Nah, di pertemuan kali ini kita bakal bahas yang ringan dulu ya kawan-kawan, yaitu tentang dasar akuntansi. Nah, langsung aja ya kawan-kawan. Pertama kita bakal bahas tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini aku mau bahas pengertian akuntansi, tahap-tahap dalam akuntansi, pengertian persamaan dasar akuntansi, dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi ya. Nah, pengertian akuntansi kali ini aku mau bahas dari AICPA atau American Institute of Certified Public Accounting. Akuntansi ini kalau menurutnya ini adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam satuan uang. Transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang setidaknya bersifat finansial dan penafsiran hasil-hasilnya. Nah, selanjutnya ada pengertian akuntansi menurut AAA atau American Accounting Association. Jadi menurutnya akuntansi ini adalah proses identifikasi, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi untuk memungkinkan pembuat pertimbangan-pertimbangan dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas oleh pemakai informasi tersebut. Dari pengertian tadi ya dapat kita tarik kesimpulan menjadi dua. Yang pertama itu dipandang dari sudut fungsi atau kegunaan, di mana akuntansi ini merupakan jasa yang menyediakan informasi penting untuk pemimpin perusahaan atau pihak-pihak di luar perusahaan. Nah, untuk pemimpin perusahaan, akuntansi ini berfungsi sebagai bukti pertanggungjawaban mengelola perusahaan, kemudian sebagai alat penilaian atas pelaksanaan kegiatan perusahaan. Ada juga untuk mengukur tingkat biaya dari kegiatan perusahaan, dan yang paling penting sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan rencana kegiatan di masa depan. Contoh nih ya, dalam bulan ini misalnya pada akhir bulan ternyata suatu perusahaan itu mengalami kerugian atau laba yang sedikit, sehingga pemimpin perusahaan dapat mengambil keputusan untuk menambah produksi atau meningkatkan penjualan. Kemudian tadi akuntansi juga berfungsi sebagai informasi penting untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Pihak-pihak di luar perusahaan contohnya adalah pemilik atau investor, kemudian calon investor, kreditor dan calon kreditor, kemudian ada pemerintah. Kemudian tadi dipandang dari sudut kegiatan, akuntansi ini merupakan proses yang meliputi identifikasi, pengukuran, dan penyampaian informasi. Di mana identifikasi ini berasal dari bukti transaksi, kemudian pengukuran ini melalui pengolahan dari tahapan yang nanti mau disampaikan, dan kemudian penyampaian informasi itu adalah pelaporan. Jadi itu dia dua pengertian yang aku bawain di sini, karena pengertian akuntansi itu banyak banget, ada dari ahli-ahli, menurut SAK, menurut banyak banget pokoknya. Nanti kawan-kawan bisa baca di tempat lain ya. Aku jelasinnya kecepatan gak sih? Kalau kecepatan komen di bawah ya. Oke, next. Tahap-tahap dalam akuntansi. Yang pertama adalah pencatatan atau recording, di mana pencatatan atau recording ini berasal dari bukti transaksi yang kemudian diolah menjadi buku jurnal. Kemudian penggolongan atau classification, di mana classification ini berasal dari buku jurnal yang tadi kita udah olah, kemudian menghasilkan buku besar. Kemudian yang ketiga ada pengikhtisaran atau summarizing, di mana berasal dari buku besar yang kemudian diolah menjadi neraca saldo sampai dengan neraca lajur. Kemudian ada pelaporan dan reporting. Pelaporan atau reporting ini berasal dari neraca lajur yang kemudian dilaporkan
dalam laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini ada 5 ya kawan-kawan. Yang tahu stop dulu video ini terus komen di bawah ya. Nah, jadi laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama adalah laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, kemudian ada laporan atas arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oke, next kita masuk ke persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini adalah persamaan yang secara verbal dan terpadu menggambarkan semua hubungan yang ada di perusahaan, yaitu hubungan antara kekayaan atau aktiva dengan sumbernya, yaitu kekayaan lagi itu tulisannya salah. Maksudnya kewajiban dan ekuitas atau modal. Next. Kita masuk ke rumus persamaan dasar akuntansi biar makin paham sama pengertiannya tadi. Yang pertama adalah A sama dengan E. Kemudian A sama dengan K ditambah E, dan E sama dengan A dikurangi K, di mana A sama dengan aktiva atau harta, kemudian E ekuitas atau modal, dan K adalah kewajiban atau hutang ya kawan-kawan. Oke, kita langsung aja masuk ke contoh soal. Yang pertama ada menerima setoran modal. Gimana coba? Tadi gimana? A sama dengan E. Gimana kalau A bertambah berarti E juga bertambah. Kok bisa gitu ya? Gimana? Nah, menerima setoran modal ini berarti kan modal bertambah kan otomatis. Kemudian karena setoran biasanya berupa kas, jadi harta juga bertambah. Selanjutnya yang kedua, membeli peralatan dan perlengkapan secara kredit. Nah, karena ini secara kredit otomatis kewajiban kita atau hutang kita juga bertambah. Nah, karena kita membeli perlengkapan dan peralatan yang menjadi harta kita, sehingga aktiva kita juga bertambah. Next, yang nomor 3 ini membayar beban sewa dan listrik. Gimana coba? Iya, kita mengeluarkan uang untuk membayar beban sewa dan listrik ini, jadi aktiva kita berkurang. Kemudian karena beban akan mengurangi modal, jadi ekuitas berkurang. Next, membayar hutang. Karena membayar hutang pakai kas ya, jadi aktivanya berkurang dan utang kita juga berkurang, jadi kewajiban berkurang. Kemudian nomor 5 ada menerima pembayaran untuk jasa yang diberikan pada pelanggan. Ini contohnya perusahaan jasa ya kawan-kawan ya. Jadi asetnya itu bertambah, aktivanya bertambah karena kita menerima kas dari pelanggan, dan ekuitasnya bertambah karena pendapatan bertambah. Kemudian yang terakhir ada menyerahkan jasa kepada pelanggan dan menerima pembayaran pada 30 hari kemudian. Jadi tadi pendapatan bertambah sehingga si ekuitas bertambah. Nah, karena ini piutang juga masuk menjadi harta atau aktiva, sehingga aktiva juga bertambah. Gimana kawan-kawan, udah paham atau belum? Kalau belum silahkan komen di bawah biar nanti aku semangat buat bahas contoh soal dengan bukti transaksi ya kawan-kawan. Oke, next. Dari contoh soal tadi ya, ada juga sih yang nggak kesebut, tapi di sini ada 3 komponen, 3 akun, 3 elemen yang dapat mempengaruhi ekuitas. Yang pertama adalah pendapatan. Pendapatan ini menambah ekuitas. Yang kedua ada beban, yaitu mengurangi ekuitas. Dan kemudian ada prive atau pengambilan pribadi yang mengurangi ekuitas. Beritahu aku maka aku akan lupa, ajari aku mungkin aku akan ingat, libatkan aku maka aku akan belajar. Menurut Benjamin Franklin. Nah, aku suka banget kutipan ini karena aku juga maunya kita belajar bareng, bukan cuma aku ngasih tahu kalian. Aku nggak mau kalian lupa, dan aku nggak mau cuma ngajarin kalian nanti mungkin kamu ingat doang. Nah, makanya aku mau libatin kalian semua, kita belajar bareng-bareng ya, biar ilmu yang kita pelajari ini gak bakal tumpul dan berguna di masa yang akan datang. Nah, segitu dulu untuk materi yang kita bahas kali ini. Nanti kita bahas yang lebih berat-berat lagi ya. Semangat buat kalian yang lagi belajar akuntansi. Aku tahu pelajaran akuntansi gak semudah itu ya, jadi semangat, kita belajar bareng ya. Jangan sungkan untuk bertanya.
Kalian juga boleh request mau bahas apa untuk pertemuan berikutnya di kolom komentar bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga terhubung dengan aku di Instagram di @vinadwifatma aja. Thank you. Sekian, semoga ilmu kali ini bermanfaat buat kita semua, buat kalian dan buat aku tentunya. Bye.